Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, perkenalkan hari ini saya Nurita sebagai moderator pada sesi Bincang Sehat pada hari ini. Nah, sebagai narasumber kita yaitu Dr. Amang Napu, spesialis jantung pembuluh darah konsultan yang berpraktek di RSUMI Kota Bogor. Sesi Bincang Sehat kali ini akan diawali oleh Dr. Amang dengan pemaparan materi terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi nanti selama pemaparan materi, bila ada pertanyaan atau yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, disimpan dulu pada sesi diskusi atau tanya jawab berikutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu untuk Dr. Amang, saya persilahkan untuk memberikan materinya. Terima kasih kepada panitia yang mengundang saya untuk berbicara pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Insya Allah sehat semua ya. Ini alhamdulillah kesempatan yang sangat berharga ini, yang jarang mungkin kita adakan ya. Dan terima kasih pada rumah sakit ini khususnya yang kebetulan berakhir ulang tahun yang ke-10 dokter, ke-10, dan diawali tadi dengan senang. Semoga kita setelah melakukan salam tanpa bugar dan khususnya bisa dapat door prize. Setelah ini door prize utama ya. Satu mobil mewah. Oh, enggak dokter. Oh, enggak. Ada kulkas, kulkas, kompor, dan smart TV. Hari ini saya akan berbicara tentang olahraga, jantung sehat, dan produktivitas. Kenapa ini sangat penting? Karena kesehatan itu suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sangat penting ya. Dari antara olahraga, kebugaran, dan jantung sehat itu menjadi satu hal yang perlu pada kita untuk supaya produktivitas kita khususnya dalam kegiatan sehari-hari bisa baik atau bisa bagus ya. Saya hari ini berbicara yang tidak terlalu susah, sederhana aja, tapi mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Ada suatu pendapat dari seorang ilmuwan ya, bahwa kemajuan suatu negara atau bangsa itu antara lain ditentukan oleh produktivitasnya. Kriteria produktif itu apa sih? Ya, apa sebenarnya disebut produktivitas atau orang produktif? Yang pertama adalah selalu berpikir konstruktif ya. Menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif ya. Itu kalau salah satu kriteria orangnya produktif. Yang kedua, percaya diri. Percaya diri menjadi penting di dalam melakukan tugas sehari-hari. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat adalah cinta terhadap pekerjaan. Dan yang kelima adalah mampu menyelesaikan diri. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti ini pada diri seseorang, maka dianggap dia cukup produktif. Dan orang produktif ini sangat penting untuk membangun negeri yang kita cintai, khususnya Kota Bogor ya. Nah, produktivitas salah satunya ada dua faktor yang menentukan. Yang pertama faktor internal, yaitu mental. Makanya pemerintah mencanangkan adalah revolusi mental.
salah satu kekurangan di bangsa ini ya adalah mental ya. Sehingga kita menyaksikan akibat mental yang rusak, sehingga bangsa ini tidak dapat membangun masyarakatnya dengan baik. Dan kalau saya uraikan soal mental ini menjadi hal yang sangat panjang dibicarakan ya. Yang kedua, motivasi. Jadi revolusi mental punya motivasi, disiplin, dan etos kerja. Itu sangat menentukan produktivitas dari diri sendiri. Yang faktor rasional yang menentukan produktivitas apa? Pendidikan. Yang kedua adalah lingkungan kerja. Ketiga adalah jaminan sosial. Yang terakhir adalah kesehatan fisik. Dari salah satu yang menentukan produktivitas bangsa adalah kesehatan fisik. Nah, bagaimana kita memperoleh kesehatan fisik yang baik? Antaranya dengan berolahraga secara teratur. Nah, bagaimana olahraga ini ditinjau dari kesehatan jantung? Ya. Jadi ada satu penyakit di bidang kesehatan namanya penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler itu adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Ada dua penyakit yang berkaitan dengan ini, ya, disebut penyakit kardiovaskuler. Antaranya serangan jantung dan stroke. Nah, dua penyakit ini menjadi penyebab kematian terbanyak, baik di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk Indonesia, termasuk di Bogor. Tadi malam sampai malam saya ada tindakan emergensi yang membuat saya pulang tengah malam ya, sehingga tadi pagi tidak mengikuti senam. Ada 3 orang kena serangan jantung sekaligus, dan saya pasang ring 3-tiganya. Alhamdulillah keadaannya sekarang baik ya. Dan itulah penyakit kardiovaskuler yang kita saksikan. Ada yang olahraga tiba-tiba meninggal, main sepeda meninggal. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Ya, ini saya sampaikan hari ini. Olahraga kok bisa meninggal, ya. Nah. Dan penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah, khususnya serangan jantung dan stroke, itu merupakan penyakit manusia modern. Itu sampai ibu bergaya kayak gitu ya. Nah, itu kebugarannya tinggi berarti. Ya. Suatu penyakit manusia modern yang dapat menurunkan produktivitas akibat gaya hidup yang salah. Ya. Penyakit-penyakit yang kita alami sekarang itu merupakan berkaitan dengan gaya hidup yang kurang benar. Ya. Apa itu gaya hidup yang kurang benar? Nanti saya sampaikan, saya uraikan satu-satu ya. Dari data yang ada, dari Departemen Kesehatan melaporkan bahwa pada tahun 2018 sekitar 30,199% penyakit kardiovaskuler ini menyebabkan kematian di Indonesia, termasuk di Kota Bogor. Ya. Jadi sekitar kalau kita jumlah dari 100 kejadian itu 31 meninggal. Nah, bayangkan penduduk Kota Bogor berapa ya, yang terkena stroke dan serangan jantung. Bahkan tahun 2030 diperkirakan akan sekitar 35%. Ini suatu hal yang menakutkan juga. Orang takut dengan COVID, tapi tidak disadari bahwa ada terjadi kematian kardiovaskuler
sekitar 30%. Cuma karena bukan penyakit menular, orang cuek aja, ya. Lebih takut COVID. Padahal ada kematiannya. Kemarin saja di UGD minggu yang lalu ya, begitu datang umurnya masih 41 tahun karena serangan jantung, langsung meninggal, nggak cukup sejam. Ya. Tadi malam juga ada sekitar umur 70 tahun. Inilah kejadian tiap hari, hampir disaksikan di UGD ya. Kenapa? Karena serangan jantung dan stroke itu paling sering, Pak. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan penyakit kardiovaskuler ini makin tinggi? Yang sebetulnya kita bisa modifikasi, kita bisa rubah. Sehat itu adalah pilihan. Memilih sehat atau memilih sakit tergantung kita masing-masing. Saya kasih contoh. Salah satunya adalah kurang berolahraga. Itu namanya faktor risiko. Faktor risiko itu apa? Umumnya faktor risiko itu nggak ada gejala, tapi terdapat pada seseorang menyebabkan dia rentan terhadap serangan jantung dan stroke. Faktor risiko itu saya umpamakan kupon. Makin banyak kupon, makin ada harapan dapat undian kan? Saya ulangi, faktor risiko itu seperti kupon. Makin banyak kupon, makin ada harapan dapat undian. Kupon nomor 1 apa? Kurang berolahraga. Kupon nomor 2, darah tinggi. Kupon nomor 3, merokok. Kupon nomor 4, diabetes mellitus atau gula darah yang selalu tinggi. Kupon nomor 5, kolesterol tinggi. Kupon nomor 6, umur. Laki-laki di atas 50 tahun. Laki-laki di atas 40 tahun. Perempuan di atas 50 tahun. Jadi itu kuponnya udah berapa. Makanya jangan heran lagi olahraga bersama keluarga nyanyi-nyanyi tiba-tiba jatuh. Entah stroke atau serangan jantung. Jadi ingat kupon-kuponnya. Jadi usaha kita ikhtiar mengurangi kupon atau mengobati kupon-kupon itu dengan baik. Misalnya darah tinggi harus dikontrol dengan baik. Diabetes atau penyakit gula harus diatur makanan dengan baik. Merokok, stop merokok. Nah, kalau ada di warung rokok di sini mungkin yang marah sama saya, ada stop rokok di sini. Apa-apa. Ya. Itu bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah apa? Umur. Nggak bisa dimodifikasi. Makin bertambah usia, makin rentan terhadap penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi itu namanya faktor risiko. Susahnya faktor risiko ini masyarakat tidak sadar karena tidak ada gejala. Seperti bom waktu. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung. Padahal nggak ada gejala sebelumnya. Memang begitu, karena Bapak ada faktor risiko yang nggak dikendalikan. Apalagi ada diabetes, hipertensi. Wah, itu kupon yang paling tinggi harganya, yang paling berbahaya. Salah satu mengurangi akibat dari penyakit-penyakit itu adalah olahraga yang teratur. Ya. Dan susahnya penyakit-penyakit tadi itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Kalau pembuluh darah jantung
akibat penyakit itu terjadi serangan jantung. Kalau di otak pembuluh darahnya rusak akibat penyakit itu terjadilah stroke. Kalau di ginjal akibat penyakit itu terjadilah akan dicuci darah. Oleh karena itu penyakit-penyakit kronik ini bikin pusing pemerintah karena menguras dana BPJS yang tidak sedikit triliunan. Nah, makanya pencegahan itu menjadi penting, promotif itu menjadi penting. Ini yang saya sampaikan pada hari ini. Orang yang baik adalah mencegah, ya. Kalau sudah sakit, ibu sudah susah. Orang yang sakit susah, yang ngerawat susah. Bayangin, kalau itu masih produktif dan usianya antara 40 sampai 60 tahun, itu sebetulnya usia produktif. Di sini yang banyak terjadi serangan jantung dan stroke. Dokter ini mau nakut-nakuti? Enggak. Ini kalau saya di praktek biasanya saya jarang ngomong. Dokter itu jarang ngomong. Dokternya tanya, diam aja. Ya, ini kesempatan untuk menyampaikan, ya. Gak usah takut mati. Mati itu buat takdir, tapi kita harus berikhtiar. Semoga ikhtiar kita itu memperpanjang usia. Tidak ada takdir kalau tidak ada ikhtiar. Jangan ngomong takdir kalau tidak ada ikhtiar maksimal lebih dahulu. Itu salah. Oh, ini lo takdir, gak ada usaha kok tentang takdir. Ya. Kita ngomongin jantung dulu, ya. Jantung itu suatu otot yang berongga yang diciptakan oleh Allah, sekitar beratnya 200 atau 300 gram. Jadi kalau mau tahu jantung ibu bapak, kepalin tangan ini begini, kira-kira besar jantungnya segitu, ya. Dia berdenyut sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Makanya sebelum senam dihitung itu nadi, sesudah senam dihitung lagi, melihat fungsi jantung Anda itu bagaimana, ya. Dia satu kali denyut memompa sekitar 7 sampai 70-80 cc darah. Jadi sekitar 5 liter per menit, 300 liter per jam, atau 7.000 liter per hari tanpa istirahat. Masya Allah, nikmat ini kita tidak rasakan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada diri kita. Anda merasakan bagaimana jantung itu memompa darah sekitar 7.000 liter per hari. Kalau ada tangki BBM, dia bawa air atau minyak 10.000 liter, itu banyak, ya. Tapi kita tidak merasakan kerja dari jantung itu memompa sirkulasi sekitar 7.000 liter per hari. Kita nggak rasakan. Oleh karena itu kerja jantung yang begitu besar, yang begitu hebat, akan meningkat, akan diperberat kalau orang itu darah tinggi. Makanya kenapa darah tinggi itu harus diobati. Normal aja dia udah memompa 7.000 liter per hari. Itu bebannya sudah tinggi, Pak. Apalagi darah tinggi. Makin tinggi tekanan darah, makin tinggi beban jantung. Dan itu menyebabkan kalau pada jantung jadi serangan jantung, mati meledak, atau pada otak jadi stroke. Ini kan, makanya kenapa darah tinggi itu jangan dicuekin. Ibu darah tinggi, bapak darah tinggi, kenapa nggak berobat? Nggak ada keluhan, tiba-tiba stroke. Nah, memang begitu, ya. Ada bukti ilmiah kan? Olahraga itu penting. Ada penelitian-penelitiannya begitu banyak.
Ya. Di antaranya penelitian di Eropa. Orang disuruh tidur 21 hari. Kemudian dibandingkan orang yang bergerak. Yang disuruh baring 21 hari itu fungsi jantungnya langsung menurun. Ini artinya apa? Bahwa olahraga itu penting untuk memperbaiki fungsi jantung, ya. Bahkan di Inggris dia kadang penelitian supir dan konduktor bus yang turun naik bus dengan masyarakat biasa. Ternyata keadaan jantungnya mereka lebih baik, ya, daripada orang yang tidak menjalani profesi itu karena mereka bergerak, ya. Nah, dari jenis olahraga yang disarankan itu apa yang bermanfaat untuk fungsi kardiovaskuler atau fungsi jantung kita? Dari segi jenis olahraga itu ada namanya aerobik. Yang kedua olahraga isotonik. Yang ketiga olahraga kalistenik. Yang empat yang paling rendah adalah olahraga dengan gerakan fasik. Ini masing-masing mempunyai tujuan dan fungsi tergantung orangnya dalam kondisi apa, ya. Kalau kita yang masih sehat seperti ini memang disarankan adalah olahraga aerobik. Seperti melaksanakan senam, jogging, lari dan sebagainya. Nah, olahraga aerobik ini melatih jantung dan otak untuk mengambil fungsi oksigen lebih banyak. Oksigen itu sangat diperlukan di dalam memperbaiki pembuluh darah dan aliran darah. Nah, di dalam olahraga kita mempertahankan ada dua fungsi. Tujuan kita berolahraga adalah mempertahankan atau mendapatkan dua fungsi utama. Baru disebut olahraga. Yang pertama untuk endurance atau ketahanan kardiovaskuler. Salah satunya adalah dengan olahraga aerobik, senam, jogging dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk mempertahankan komposisi fungsi tubuh, khususnya metabolisme di dalam tubuh, ya. Yang berikut adalah kekuatan otot dan ketahanan otot. Yang berikut adalah kelunturan sendi. Dan ini tentu tergantung usia, ya. Dari segi keterampilan, diharapkan orang yang sering berolahraga itu mendapatkan kelincahan yang baik, ya. Dia lincah biasanya gitu karena bugar. Yang kedua adalah koordinasi antara fungsi-fungsi organ, otak, hati dan otot. Dan itu penting untuk khususnya orang-orang yang terkena stroke. Fungsi-fungsi itu dilatih supaya otak, ngomong dan gerakan itu nyambung. Kita kan sering menyaksikan orang-orang yang sudah kena stroke, ya, bagaimana koordinasi tubuh-tubuhnya itu udah kurang baik, ya, kelincahan. Kemudian melatih keseimbangan, ya. Kemudian waktu reaksi. Jadi reaksi orang yang sering berolahraga dengan yang tidak berolahraga itu beda. Mungkin yang kurang berolahraga ketika bereaksi dia lelet dibanding orang yang biasa berolahraga, tidak lincah. Apalagi orang sudah kena stroke dan jantung, ya. Kemudian usia tua, manula, itu penting olahraga ringan-ringan karena melatih ini fungsi-fungsi otot, fungsi otak dan koordinasi antar organ, ya, supaya tidak cepat menurun. Beberapa minggu yang lalu saya menyaksikan seorang atlet dari Eropa umur 83 tahun.
karena terlatih dari muda, dia bisa ikut maraton 83 tahun perempuan. Bisa ikut maraton dalam jarak yang sekitar 40-an kilometer, 83 tahun. Nah, inilah bukti bahwa olahraga yang teratur yang dilaksanakan dari sejak masih muda itu membawa dampak luar biasa sampai usia tua. Dan itu sering saya dapatkan. Beberapa pasien yang fungsi organnya masih bagus, ingatannya masih bagus, usianya 90 tahun. Dengan berolahraga teratur, kita mencapai kebugaran fisik atau menyamai kebugaran fisik orang yang lebih muda 10-20 tahun yang tidak aktif. Ya, itu salah satu fungsi olahraga. Kalau kita tes di sini, umur 60 tahun yang biasa olahraga dengan 20 tahun tidak biasa olahraga, mungkin lebih cepat keok yang 20 tahun tadi. Kira-kira kalau tes 10 putaran ini. Dan itu saya sudah buktikan, ya. Kebetulan saya hobi lari dari muda. Ya. Saya lari sering dengan anak-anak muda. Saya masih bisa lari 10 km tanpa berhenti, Pak. Umur saya 60 tahun. Karena saya tinggal di Sentul, biasanya olahraga di situ. Itu pentingnya olahraga. Ya. Memiliki kadar adrenalin lebih rendah. Kita tahu bahwa hormon adrenalin ini hormon yang paling merusak tubuh, khususnya pembuluh darah. Dan kalau Anda sering olahraga, dibuktikan bahwa adrenalinnya rendah, tidak emosional. Itu orang yang adrenalinnya tinggi sering emosional, pemarah. Ya, itu ciri-ciri gampang kena stroke dan jantung kalau orang suka marah-marah. Biasanya adrenalin ini hormon yang paling merusak, terutama pembuluh darah di otak dan jantung. Dan itu kadarnya kalau kita olahraga teratur, itu adrenalin itu akan diganti oleh hormon yang lebih baik, namanya endorfin. Sehingga itu kalau habis olahraga kita selalu ada perasaan senang, riang, gembira, itu kerjanya endorfin namanya. Dan itu kita rangsang dengan olahraga secara teratur. Ya. Kemudian olahraga itu menjadi penting apa? Mengendalikan gula darah. Makanya orang-orang diabetes itu yang punya kupon diabetes, belum serangan jantung, belum kena stroke, rajin olahraga. Salah satu fungsinya adalah menurunkan glukosa darah secara baik, ya. Makanya kalau orang diabetes awal-awal jangan dulu langsung minum obat, coba diet dulu dan olahraga teratur. Nanti dia evaluasi lagi 3 bulan gula darahnya turun nggak? Kalau turun nggak usah minum obat. Cuma asal dikurangi diet karbo yang tinggi, ya. Susahnya orang Indonesia ini diet karbonnya tinggi, nasinya yang banyak, soalnya dikit, udah hantam, gorengan yang banyak, udah, ya. Makan sekenyang-kenyangnya. Bagaimana olahraga itu menciptakan kebugaran? Nah, ini penting, khususnya olahraga kardio. Frekuensinya berapa kali? Jadi saya kasih rumus, namanya FIT. T-nya double, ya. FIT, gampang ingat.
F yang pertama itulah frekuensi. Cukup 3-5 kali seminggu, nggak usah banyak-banyak. Boleh berturut-turut, boleh selang-seling. Jadi frekuensi ya, 3-5 kali sehari. Yang kedua intensitas, intensitas. Intensitas ini sesuai usia. Jadi intensitasnya sedang aja, apalagi sudah tua, di atas 50-60, nggak usah tinggi-tinggi ya. Olahraga itu seperti obat. Jadi kalau salah dosis malah bikin mengundang serangan jantung atau stroke. Jadi ingat kan, olahraga itu seperti obat. Kurang dosis tidak bermanfaat, lebih dosis berbahaya. Makanya jangan heran ada yang olahraga sepeda lari mati. Jangan olahraga yang disalahkan. Oh teman saya olahraga, cuma mati mendadak juga. Nah, bagaimana dulu caranya? Intensitasnya cukup sampai 50%, 50-80% dari denyut jantungnya atau heart rate. Bagaimana cara menghitungnya? 220 kurang umur. Sehingga dapat angka denyut yang maksimal. Saya ulangi lagi. Cara menghitungnya 220 kurang umur. Hasilnya adalah itulah denyut jantung maksimal Bapak. Gak usah sampai 100%, 80% aja dari denyut maksimal gitu. Jadi misalnya hasilnya 160, 80% dari 160. Makanya hitung nadinya. Kalau udah 80%, udah ringan aja, jangan dipaksa. Jangan berolahraga sebulan sekali, tapi 2 jam. Nah, hati-hati, bikin mati tuh. Seminggu 2 kali, tapi diporsir. Hati-hati, jantung malah rusak, bukan tambah sehat. Biar sedikit tapi continue. 15 menit, 20 menit. Atau kalau mau jalan 5.000 langkah. Hitung aja 5.000 langkah. Udah cukup tuh. Kalau mau lari, jogging, udah cukup buat 2-4 kilo dalam waktu setengah jam. Itu olahraga aerobik. Yang penting kita dapat mengambil oksigen lebih banyak. Durasinya berapa? Ya, intensity fit ya. Ini yang pertama, durasi cukup 20-60 menit maksimal ya. Yang penting ada teratur. Tipe olahraganya mana? Yang ketujuh aerobik, ritmik dan sekali-sekali menggunakan otot besar. Sudah usia di atas 50 tahun, jangan lupa sering melatih otot dan sendinya. Kadang-kadang napas bagus tapi kita kalah di sendi. Napas masih bagus tapi ini udah engkel. Ini harus dilatih. Nah, salah satu melatih sendi sering jongkok. Kita di era modern ini sayang ya dikasih toilet yang duduk. Harusnya yang benar itu toilet jongkok untuk melatih sendi. Cukup seminggu 3 kali berlatih jongkok Pak. Untuk melatih osteoporosis 2 menit cukup.
Tapi nggak usah lama. Itu melatih gerakan sendi supaya nggak kalah di sini. Ya, 5 menit lagi saya kira. Apa yang diwaspadai saat olahraga? Dan itu tanda-tanda serangan jantung. Olahraga apapun. Muncul nyeri dada, seperti ditekan benda berat. Susah napas, seperti dicekik, hati-hati. Itu paling sering. Kemudian debaran jantungnya makin cepat. Itu sementara menghadapi serangan jantung, ya. Jadi saya kasih tips itu. Yang berikut, napas pendek. Apalagi sesak yang hebat. Jangan lama-lama. Langsung ke rumah sakit. Itu sementara serangannya. Kemudian berikut, ada juga. Gak ada nyeri dada, gak ada sesak. Badan rasa lemas tiba-tiba. Pusing, seperti gak ada tenaga. Itu serangan jantung. Merasa pingsan. Sampai pingsan. Itu bisa 2. Kalau nggak stroke, 2 serangan jantung. Kalau saat olahraga muncul begini, sudah. Nggak usah lama-lama. Kalau di Jawa Barat di sini dikenal dengan angin duduk, dikerok-kerok dulu. Dengan coba baru pakai mata uang. Semua mata uang udah habis, udah payah, baru dilarikan ke rumah sakit. Jadi serangan jantung ini di Jawa Barat dikenal dengan angin duduk. Kadang-kadang muncul seperti gejala lemah, mual, muntah, entah apa penyebabnya. Hati-hati, itu serangan jantung juga. Kalau selamanya sakit dada, ya. Pokoknya kita waspada. Saya ulangi lagi, waspada. Umur tergantung Allah, kita hanya ikhtiar. Nah, saya kasih tanda-tanda itu. Udah ingat? Waspada serangan jantung. Kadang-kadang yang muncul seperti sakit gigi. Sakit di rahang. Sehingga kalau dokter gigi bolak-balik, dokter gigi bingung. Padahal itu bentuk serangan jantung. Sakit rahang bawah ini. Pertanyaannya, ada kupon nggak? Atau risiko? Oh, ada hipertensi. Ya udah, pasti. Merokok nggak? Merokok. Laki-laki di atas 40 tahun, ya kupon. Perempuan di atas 50 tahun, apalagi menopause, ya kupon. Udah banyak kuponnya kan? Jadi hitung-hitung kupon sekarang ya. Usia, hipertensi, merokok, diabetes, kurang olahraga, itu kuponnya udah 5. Kolesterol tinggi, saya ulangi nih, makin banyak kupon, makin ada harapan dapat undian kan? Namanya undian minggu depan, bulan depan, tahun depan, 6 bulan depan. Gak tahu. Makin banyak kupon, makin ada harapan dapat undian. Kupon yang paling penting adalah diabetes dan hipertensi. Oleh karena itu, walaupun gak ada gejala, minum terus. Kalau udah darah tinggi, gula, minum obat. Itu salah satu usaha ya. Bagaimana olahraga yang kurang bagus untuk penyakit kardiovaskuler? Pertama, dilakukan tidak teratur. Yang kedua, bersifat anaerobik. Ada yang olahraga, tapi dia hanya fitness saja, berat beban. Itu boleh. Tapi jangan harus dikombinasi dengan aerobik. Seperti ini, jalan, jogging dan sebagainya, senam. Tidak didahului pemanasan. Makanya senam jantung itu salah satu yang penting adalah pemanasan. Jangan lupa. Kalau boleh saya anjurkan sebelum olahraga minum air putih. Kira-kira 300 cc. Sesudah olahraga minum lagi air putih. Jangan langsung makan minum yang manis habis olahraga. Pasti lemas. Langsung minum teh manis, teh botol apalagi, teh kotak apalagi. Air putih dulu sebelum dan sesudah. Habis itu kira-kira 15 menit mulai cari makanan ringan.
Jangan kalori dikeluarkan 300, masuk 1.500. 2 piring nasi kuning, lontong sayur apalagi, ketoprak. Bersifat kompetitif, harus hati-hati yang bersifat kompetitif di olahraga. Banyak yang mati di lapangan, tenis, bulu tangkis, futsal, karena kompetitif, pakai emosi, nggak mau kalah. Jadi biar udah payah kejar-kejar bola, nah itu mati. Banyak teman saya meninggal di lapangan tenis, Pak. Apalagi sudah pernah ada darah tinggi, gula, pernah stroke, pernah jantung. Gak usah lah olahraga kompetitif. Itu mengandung resiko. Udah jogging, jalan, renang, sepedaan. Nah, hati-hati mempunyai faktor risiko seperti gula. Nah, kalau ada diabetes, hati-hati olahraga, jangan diporsi. Kadang-kadang gula darahnya langsung brok. Begitu dok, Anda punya kesempatan untuk serangan jantung dan stroke. Jadi betul-betul dikendalikan ya. Kalau bisa sebelum olahraga jangan minum obat gulanya dan sebagainya ya. Asosiasi Jantung Amerika, dan itu menjadi panduan hampir di seluruh dunia, berolahraga dengan teratur itu dapat membakar kalori sekitar 1.600 sampai 2.200. Membakar kalori saat olahraga itu memang agak susah, tidak mudah untuk mendapatkan kalori. Kita udah capek-capek, palingan keluar 500. Sekitar 12 putaran di sini, ya paling tinggi keluar 500. Ya. Tapi kalau Anda lakukan secara teratur, pembakaran kalori itu akan makin meningkat dari 500 begitu jadi 600 ya. Kalau Anda mau jalan kaki, lebih baik kira-kira 24 sampai 32 km per minggu. Jangan lebih dari situ. 1 minggu lah, tinggal dibagi. Jalan kaki. Terutama pada usia-usia di atas 50 tahun. Tantangannya adalah osteoporosis, lutut. Kalau udah ada masalah lutut, memang paling bagus Anda disarankan untuk olahraganya renang. Jangan lari, jangan jogging terlalu jauh. Tambah sakit dia. Atau habis olahraga gini, Anda pergi berenang untuk meregakan otot-otot sendi. Usahakan bersifat aerobik, yang tadi bilang jogging, lari, ya, melompat tali. Itu beban terhadap jantung sedikit atau rendah, ya. Dan usahakan intensitasnya sedang saja, seperti yang saya sarankan tadi. Jangan terlalu ikut anak-anak muda, khususnya di atas 40 dan 50 tahun ya. Nah, untuk mendapat kebugaran yang baik, Anda harus aktivitas fisik paling tidak 30 menit sehari atau 150 menit di dalam 1 minggu. Tinggal dibagi, mau 2 sekali berturut-turut atau gimana. Latihan aerobik menjadi penting pada pembakaran lemak dan sistem kardiovaskuler. Melatih kekuatan dan kebugaran jantung, latihan stretching untuk menghindari cedera. Jangan lupa pemanasan sebelum olahraga untuk menghindari tentunya sendi-sendi lutut ya. Nah, latihan kebugaran atau kesehatan jantung itu akan bermanfaat apabila dikerjakan paling tidak 3 minggu sekali. Ya. Dan biasanya manfaatnya kurang baik kalau tidak lakukan kurang dari 3 kali seminggu, ya. Apalagi langsung jarang olahraga, tiap minggu olahraga tapi diporsi sampai 2 jam. Nah, itu hati-hati, bukan kesehatan yang didapat, tapi itu mengundang stroke dan jantung, serangan jantung. Terutama yang olahraga kompetitif, yang main futsal, yang main bulu tangkis, yang main tenis, hati-hati.
Fungsi olahraga itu untuk sistem kardiovaskuler saya sudah sampaikan tadi. Salah satunya adalah memperkuat otot jantung dan efisiensi oksigen, meningkatkan pengambilan oksigen yang baik. Karena tubuh yang sehat itu kalau pengambilan oksigennya bagus. Coba Anda bayangkan ya, ini tes masing-masing, terutama kalau puasa. Habis sahur tidur, dan habis sahur tidak tidur, habis subuh. Mana yang lebih segar? Pasti yang tidak tidur. Baru makan sahur tidur, wah itu risiko. Harusnya habis sahur atau pagi-pagi setelah subuh jangan tidur. Itu pengambilan oksigennya nggak bagus. Orang Islam udah tahu itu, ada hadis Nabi udah lama. Kalau Anda ngantuk, biasanya tidurlah setelah lohor, sebelum asar bangun. Itu tidur yang sehat, dianjurkan malah. Dalam Islam juga dianjurkan hadis Nabi, kalau Anda mau tidur siang setelah lohor bangun sebelum asar. Itu tidur yang bagus untuk kesehatan. Jangan tidur habis subuh. Apapun yang terjadi semalaman jangan ditukar. Oh saya nggak tidur tadi malam, jadi saya tidur sampai jam 12 bangun. Itu hati-hati, mengundang serangan jantung dan stroke, apalagi ada diabetes. Ya. Nah, olahraga ini menjadi penting karena mengurangi faktor risiko serangan jantung. Kenapa begitu? Karena dia menstabilkan tekanan darah. Olahraga ini ada fungsinya menstabilkan tekanan darah, khususnya pada orang-orang darah tinggi. Jadi nggak boleh diforsir darah tinggi, justru harus olahraga teratur. Lama-lama tekanan darah sistolik yang atas dan diastolik itu akan menyesuaikan dengan pembuluh darah. Dia malah turun. Olahraga yang teratur adalah salah satu obat hipertensi. Asal teratur, aerobik. Dengan begitu kalau olahraga teratur akan mengurangi jumlah obat darah tinggi. Tadi 3 macam. Mungkin lama-lama dikurangi tinggal 2 atau 1 macam. Asal olahraga teratur yang aerobik ya. Itu sudah penelitiannya sudah ada. Kemudian menurunkan kolesterol yang namanya trigliserid dan meningkatkan HDL. Trigliserid itu kalau orang dia biasanya tinggi, orang yang tukang tidur pagi, tukang makan gorengan, tukang makan martabak, apa semua tengah malam, menjelang tidur masih makan, pasti TG-nya tinggi, LDL-nya tinggi. Nah, siapa yang merasa? Nah, saya juga begitu. Jadi jangan makan mendekati jam tidur. Bala-bala ya. Paling bagus itu makannya sekitar jam 5, jam 6 sore. Setelah itu jangan makan yang berat. Apalagi yang martabak malam, pisang goreng malam, mie, apalagi semua yang padahal mau tidur. Nah, biasanya TG-nya tinggi. Kolesterol yang bisa dikurangi dengan olahraga teratur itu trigliserid namanya. Kalau LDL, HDL, kolesterol total itu agak susah. Yang paling bagus di kalender kita adalah trigliserid tadi, ya. Dan yang paling penting olahraga teratur itu adalah memperbaiki gula darah, khususnya orang diabetes. Ya. Nah, untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditas artinya kematian dan kesakitan, biasanya ada namanya primer prevention dan sekunder prevention. Primer prevention itu mencegah sebelum terjadi penyakit. Ibu belum kena apa-apa, olahraga itu pencegahan primer namanya. Kalau pencegahan sekunder udah sakit, udah stroke, udah gula, udah gagal ginjal, udah serangan jantung, itu olahraga, tapi namanya pencegahan sekunder, artinya biar nggak kena stroke lagi, biar nggak kena stroke jantung lagi berulang. Kan bisa berulang itu stroke. Satu masih hidup, stroke lagi masih hidup, stroke lagi ketiga, udah stroke ketiga udah mati. Itu biasanya berulang, harus olahraga, ya.
Yang berikut, menurunkan kecemasan dan depresi, itu dampak psikologinya. Orang yang selalu cemas, entah cemas apa, depresi, rajin-rajin berolahraga, biar hilang depresinya. Meningkatkan suasana hati dan konsentrasi, itu paling bagus ya. Suasana hati paling tidak, konsentrasinya dan sebagainya lebih riang, gembira dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah memperbaiki performance kerja dan produktivitas ya. Biasanya orang yang rajin berolahraga, produktivitas kerja dan performance biasanya baik ya. Nah, dalam usaha kita ini paling tidak kita mendekati karakteristik orang sehat, walaupun kita umur berapapun. Ini saya berikan angka, gampang menghafal. Karakteristik orang sehat itu apa? Ini panduan kesehatan orang Eropa dan Amerika. Artinya nomor yang angka yang pertama kosong. Jadi 035 140 530. Ini panduan orang mendekati sehat. Kosong, nol. Nol itu apa? Tidak merokok. Untuk apa kita merokok? Kasih kaya orang, kita yang dapat bonus penyakit, orang punya rokok pabrik rokok jadi kaya. Coba tanamkan begitu. Nol. Yang angka yang nomor 2 3. Jadi kosong 3. Jalan kaki 3 km sehari 30 sampai sekitar 30 menit. Jadi udah berapa angkanya? Pertama kosong, tidak merokok. Yang kedua 3 km sehari, seminggu 2, 3, 4, 5 kali 30 menit ya. 5 porsi sayuran dan buah kira-kira sehari. Jadi perbanyak buah. Angka berikut 140. Usahakan tekanan darah di bawah 140. Itu karakteristik orang sehat. 0, 3, 5, 140. Angka yang berikut 5. Total kolesterol di bawah 5 milimol. Kalau kita di Indonesia itu, kalau Eropa ini 5 milimol mereka. Kalau kita di bawah 190. Yang berikut angka 3 lagi. LDL atau kolesterol yang jahat ini di bawah 3 milimol atau 115. Itu karakteristik orang sehat. Angka berikut 0. Menghindari berat badan berlebihan dan khususnya mengendalikan diabetes. Jadi bagi orang-orang yang sudah dapat kupon diabetes itu dikendalikan dengan baik ya. Udah tahu diabetes semua dimakan kecuali daun-daunan, kecuali daun pintu. Mungkin ini terakhir, gaya hidup sehat sesuai dengan panduan Yayasan Kesehatan Jantung Indonesia. Jadi sehat, seimbangkan gizi, tanyakan rokok, hadapi dan mengelola stres, awasi tekanan darah secara teratur berolahraga ya. Itu kata kunci terakhir yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini pada Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Yang penting kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik. Bagi laki-laki terutama bisa menghidupi keluarga kalau dia sehat. Kalau udah sakit ya ada gampang terjadi perceraian lagi. Iya betul, faktanya begitu ya. Jadi saya selalu sampaikan, terutama pasien saya yang kena serangan jantung. Target Bapak sehat, bisa bekerja, kumpulin rezeki, menghidupi keluarga. Saya terima berita di Kabupaten Bogor, perceraian paling tinggi akibat masalah ekonomi. Mungkin sakit,
dan sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf ya. Dan kepada panitia terima kasih pada kesempatan lagi untuk tanya sedikit ya. Karena saya setelah ini akan meneruskan lagi pekerjaan. Saya sudah ditunggu pasien dokter lama-lama di Poli ini. Kami di Poli udah bingung, dokter gak datang-datang. Tapi saya sudah mohon izin, paling saya jam 11 sudah pulih lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dokter Amang atas paparan materi yang telah diberikan. Ini amat sangat menambah wawasan kita ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi atau tanya jawab. Tapi dikarenakan waktu yang terbatas, mungkin kita batasi hingga 3 penanya ya. Sebelumnya nanti disebut sebelum menanyakan pertanyaan disebutkan dulu identitas namanya. Dia dapat berprestasi. Ya di sini ada request juga. Ayo dipersilakan yang mau bertanya. Saya Ibu yang mau bertanya Atau sudah jelas ya? yang sudah disampaikan atau hal lain. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Saya kebetulan punya waktu untuk ngomong. Kalau di Poli terlalu banyak pasien. Dan saya nanya ya dok. Udah, Pak. Sampai ada pasien yang ngeluh. Dokter Amang itu cepat banget sih. Kita masih bertanya, dia udah suruh keluar. Kalau saya nunggu 5 menit 10 menit tiap orang, saya pulang pasien lain udah mengamuk. Orang itu lama sekali jalan. Ngapain? Itu serba salah saya. Jadi mumpung ada waktu singkat ini, silakan bertanya apa saja. Ada Ibu yang mau bertanya Sebelum saya pulang. Silakan berdiri, angkat tangannya. Bapak silakan Bapak Pak. bertanya ya. Terima kasih. Izin, nama saya Hendro, dokter. Yang mau saya tanyakan adalah kalau kita sudah pakai ring, kira-kira olahraga apa yang bisa kita terapkan untuk meminimalisir dampak berikutnya? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Mau langsung 3 atau satu-satu? Terserah. Oh iya. Gimana moderator? Kalau masih lama saya jawab langsung. Boleh Ada langsung lagi? dijawab dulu lagi. Ada lagi ya, satu lagi ya sekalian ya. Gimana? Boleh. Oke, siap. Jangan 3 dulu aja ya dok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini, saya kader Empang, Bogor Selatan. Dokter yang mau saya tanya, 2017 suami saya pernah kena serangan jantung. Setahun dia berobat. Nah sekarang dia udah nggak mau berobat. Tapi kalau untuk lari di kebun raya dia sampai 3 kali keliling. Nah masih berbahaya nggak untuk suami saya? Gitu. Makasih ya dokter. Terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Satu lagi, 3. Mungkin ada Ibu sebelahnya. Satu lagi. Sebelum namanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rohayati, pasien dari Dr. Amang. Selama ini saya berobat. Yang saya mau tanyakan, apakah jantung saya ini sudah sembuh atau belum? Sekian dan terima kasih karena selalu saya mengikuti olahraga setiap hari Sabtu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Pak dokternya bawa catatan medisnya dan sehat apa enggak. Enggak. Ada satu lagi spesial kayaknya dari Pak Najamuddin. Ketua ya. DKI. Ketua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter Amang, terima kasih. Ibu Dokter Nuri. Pak Dokter, saya Najamuddin, alhamdulillah berkesempatan keliling ke semua KJS, Pak Dokter. Saya selalu menyaksikan dari teman-teman Klub Jantung Sehat itu testimoni-testimoni dari mereka. Kata mereka, Pak Naja, alhamdulillah setelah saya mengikuti senam jantung secara rutin dan dianjurkan juga oleh Dokter Amang bagi yang kena penyakit jantung, akhirnya saya sudah tidak berobat lagi dan saya sudah tidak minum obat lagi. Mohon izin dok, bisa dijelaskan
apakah memang sangat mempengaruhi olahraga yang kami lakukan secara rutin ini untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi pertanyaan kita tutup. Silakan Dr. Ramlan dijawab. Mungkin yang pertama Bapak Hendro. Pak Hendro ya. Ya. Kalau orang mengalami serangan jantung, apalagi yang akut ya, itu setelah pilihan yang paling bagus itu loh, serangan jantung itu apa? Artinya terjadi sumbatan pada pembuluh darah koroner namanya. Dan itu kalau dibiarkan lama-lama itu sangat berbahaya. Jadi tindakan yang paling penting yang belum dimengerti banyak semua orang adalah namanya pasang stent atau pasang ring. Pasang stent atau pasang ring itu apa sih? Saya pakai bahasa awam aja. Kalau ada saluran air yang tersumbat, air mampet kan? Entah paralon atau saluran air. Begitu juga pembuluh darah, karena ada plak penyebabnya biasanya darah tinggi, kolesterol, diabetes, itu tersumbat. Jadi jantung itu tidak dapat aliran darah. Makin lama dibiarkan sumbatan itu berbahaya, karena jantung itu butuh darah, dia memompa. Ini contoh. Minggu lalu marbot saya di RSUD 41 tahun kena serangan. Salat zuhur itu dia masih azan dan salat bersama. Kena serangan mendadak, dibawa ke WD. Gak cukup sejam, saya baru menaikkan ke ruang cath-lab untuk pasang ring, habis. Selesai. Begitu cepatnya. Itulah fungsi salah satunya untuk kenapa dipasang ring. Cuma sekarang masih banyak yang ngerti ngeri. Pasang ring itu sederhana. Risikonya biasanya ada tapi jarang. Hanya lewat tangan kok, kalau lihat pembuluh darah paha. Nggak dioperasi, teknologi sekarang udah canggih. Nah setelah dipasang ring, Bapak bisa ngapain? Ya bisa seperti biasa lagi, termasuk olahraga. Tapi yang penting setelah pasang ring masih ada beberapa komponen obat yang diminum. Itu namanya pencegahan sekunder supaya tidak berulang lagi. Apalagi hidupnya setelah pasang ring udah nggak benar lagi, ya merokok, makanan udah nggak dikontrol, jangan olahraga. Jadi habis pasang ring itu bekerja seperti biasa lagi, termasuk olahraga Pak. Tapi tipsnya apa olahraganya? Seperti tadi yang saya sampaikan, bukan Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ada cerita yang menarik tentang ini. Saya nggak tahu, nggak sebut di daerahnya di mana. Kebetulan dari jadi dokter di kada saya. Wali kotanya habis saya pasang ring. Dan dia seperti sehat biasa lagi. Tiba-tiba wali kotanya menang. Beda 10.000 suara. Saya digugat oleh lawannya Pak. Ini pengalaman saya. Digugat oleh lawannya. Katanya wali kota udah sakit kok. Dibilang dikeluarkan dokter sehat. Dan saya terangkan sampai di itu di Mahkamah Agung. Saya telekonferensi. Di pasang ring itu bukan Bapak jadi invalid. Ya sehat seperti biasa lagi, bukan sakit. Jadi menurut lawan politiknya dia udah sakit. Kenapa kasih dikeluarkan surat wasiat? Wali kota kan kebanyakan tanda tangan ya. Nggak pikul-pikul karung atau pikul-pikul apa ya, kebanyakan duduk. Tahu tuh dia tuh masih bisa jadi wali kota. Jadi saya bilang sama Bapak penasihat hukumnya, justru saya pasang ring wali kota ini, saya ingin jadikan dia jadi wali kota lagi. Itu periode kedua, bukan dia sakit. Jadi nggak masalah Pak. Ya, seperti biasa lagi, cuma makanan diatur, rokok jangan. Rokok kalau sudah pasang ring haram, nah haram. Oke, yang kedua sama? Yang kedua dengan Ibu Dini Dok. Jadi suaminya pernah
terkena serangan jantung di 2017, tapi sekarang sudah tidak mau berobat ya Bu ya, tapi bisa keliling kebun raya Bogor sampai 3 kali Bu dok? Jadi kalau udah bekas serangan jantung, apa benar atau serangan jantung atau penyakit jantung itu banyak jenisnya. Saya nggak tahu jenis apa. Kalau serangan benar itu hati-hati, tetap ada obat yang harus diminum untuk pencegahan sekunder, paling tidak pengencer darah. Ya, olahraga bagus, tapi jangan diporsi, apalagi bekas serangan dan sudah tidak minum obat, kemungkinan serangan lagi, ya itu akan berulang. Ya, yang ketiga dengan Ibu Ade Rohayati ini pasien dokter nih dok. Sudah sembuh atau belum seperti itu ya Bu ya? Ya, saya belum tahu jenis penyakitnya apa, ya. Ya, kalau lihat mukanya ibu ini kayaknya harus sembuh deh. Semangatnya tinggi ya. Amin ya. Amin ya. Dengan tidak minum obat. Ya, jadi saya tidak tahu yang memang ibu harus minum obat atau tidak perlu minum obat lagi, ya. Olahraga teratur lah. Yang penting diukur kayak tadi rumusnya saya udah kasih. Apa aja tadi? Bapak Najib tadi yang rutin olahraga ya Pak ya, sama tidak minum obat juga ya Pak? Ya insya Allah olahraga itu salah satu pencegahan sekunder, tergantung jenisnya penyakitnya apa, usianya berapa. Asal olahraga yang saya sampaikan panduannya tadi. Cuma kalau ada diabetes atau hipertensi itu harus minum obat, ya. Kenapa pasien-pasien ini dikontrol? Kenapa dikontrol tiap bulan? Saya memantau keadaannya. Bisa jadi pada awal-awal penyakitnya ada 5 macam obat. Dengan kontrol teratur, dengan perkembangan yang baik, saya lama-lama bisa mengurangi obat. Ya, makanya perlu kontrol. Mungkin tadinya 5 macam, tinggal 2. Lama-lama tinggal 1. Syukur-syukur tidak minum obat lagi. Itu kan target kita. Tapi itu harus di follow up atau diikuti secara teratur. Itu Pak. Cukup ya dikarenakan keterbatasan waktu untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita akhiri. Mungkin dapat saya masih bisa satu lagi, bagaimana dikembalikan ke MC? Sudah cukup. Bisa. Masih bisa satu lagi. Satu lagi ya. Harus lanjut berpraktek kembali. Baik, satu lagi. Ringkas, cepat, dan langsung pada poinnya aja Bu. Izin Pak Dokter bertanya, kami Widiani Gumsari dari KJS Budensil. Izin bertanya, kebetulan tensi saya tinggi, tetapi alhamdulillah dengan minum amlodipin, tensinya alhamdulillah sekarang normal. Yang ingin kami tanyakan, sekarang tensi saya 130/80. Apakah tetap minum obat amlodipin ataukah stop dengan kondisi tensi yang normal? Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kontrol dengan obatnya dok. Ini pertanyaan paling sering. Ya. Persisnya gini. Darah tinggi itu tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa dikontrol. Seluruh dunia begitu. Belum ada teknologi. Apalagi kalau hipertensinya itu primer. Primer itu tidak tahu penyebabnya apa. Kalau sekunder penyebabnya diketahui. Jadi penyebabnya diketahui tensinya turun. Misalnya batu ginjal. Batunya dioperasi dikeluarin tensinya normal. Gak usah minum obat hipertensi. Ada kelainan pembuluh darah di ginjal. Biasanya tensinya juga tinggi. Kita obati pembuluh darahnya, udah tensi normal, gak perlu minum obat. Susahnya hipertensi itu 95% primer. Gak tahu penyebabnya apa. Banyak faktor, banyak teori. Oleh karena itu di seluruh dunia hanya bisa dikontrol dengan obat. Artinya apa? Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali darah tinggi, tetap darah tinggi. Cuma mungkin tadinya 3 macam obat, lama-lama dikontrol hanya 1 macam, tetap minum obat.
Ya. Boleh berhenti minum obat, tapi berbahaya. Itu yang sering terjadi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba bulan keempat langsung melonjak 200 per 100. Disitulah orang kena stroke dan serangan jantung. Itu paling sering. Kalau obat hipertensi dihentikan secara tiba-tiba. Kalau udah malas tiga, walaupun cuma 1 minum, asal olahraga teratur, kurangi makan garam, nah insya Allah dia stabil. Tapi harus dikendalikan paling tidak 1. Kalau memang apalagi tensinya udah sampai 200, udah sampai 180, hati-hati. Itu udah bisa terjadi stroke dan serangan jantung. Saya sering bercanda, kalau serangan jantung langsung mati selesai. Tapi kalau stroke, yang ngurus susah, si ibu susah. Yang punya istri, palingnya ditinggali suaminya, istrinya udah stroke. Ngurus bertahun-tahun. Nah, milih mana? Serangan jantung apa stroke? Nggak ada. Makanya olahraga. Hati-hati kena stroke, Bu. Itu darah tinggi. Kalau suaminya ada, suaminya bisa kawin lagi. Cari yang lain. Kalau ibu-ibu, kasihan ya lu. Jadi kalau darah tinggi diobati paling tidak 1 macam. Kalau udah stabil itu biasanya 1 macam paling tidak. Tapi jangan berhenti sama sekali, ya. Dia bisa melonjak. Melonjaknya itu nggak tahu. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4 atau setahun lagi. Ya, itu berbahaya kalau dia melonjak. Nah, itu paling sering terjadi di rumah sakit. Kalau nggak stroke, serangan jantung. Nah, udah. Terima kasih Dokter Amang atas penjelasannya. Cukup ya Ibu Widya ya. Baik, untuk peserta Gebyar Senam kami tutup untuk sesi diskusi dan tanya jawab hari ini. Jadi sebagai kesimpulannya ini olahraga sebagai upaya kita ya untuk meningkatkan status kesehatan dan juga untuk menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Jadi untuk menunjang produktivitas kita. Baik. Terima kasih Dokter Amang atas paparan materi. Terima kasih ya. Untuk Semangat terus. Semangat!